Ya, kalau menurut saya lebih baik kita pilih passion kita, ya kan? Oke, itu Karena first time ya. kalau kita passion pasti hasilnya akan lebih baik, ya Oke, kan? oke, oke. Tapi maksud saya jangan lupa melihat peluang di sana, ya kan? Ada nggak yang bisa saya hubungkan sama passion saya gitu? Selamat datang dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia. Salam sukses untuk kita semuanya. Hari ini kita kembali lagi untuk sama-sama sharing-sharing dengan orang yang sangat inspiratif dan luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan seseorang yang masih muda tapi sukses luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu bisa mengikuti sosial media Total Quality Indonesia. Karena di sana pasti kita akan membagikan banyak sekali inspirasi-inspirasi dan motivasi-motivasi untuk Anda semuanya. Jangan lupa Anda bisa follow dari media YouTube Total Quality Indonesia, kemudian ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Pastikan Anda terus ikuti, terutama YouTube kami. Anda bisa follow, Anda bisa subscribe, kemudian Anda bisa komen, dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu saja, kali ini kita lanjut, kita akan masuk berbincang-bincang dengan seseorang yang masih muda, tadi saya katakan, dan sangat inspiratif. Beliau adalah Vice President of Ninja Direct Indonesia. Langsung saja kita sambut, beliau adalah Bapak Darek Darmawan Eka Putra Siang. Selamat siang Pak Darek. Selamat siang Pak Andre, apa kabarnya kabar bagaimana? Sehat? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Oke, luar biasa. Hari ini boleh Pak, nanti kita sharing-sharing, boleh mendengar kayaknya banyak inspirasi dari Pak Darek. Selain masih muda, tentunya banyak prestasi, banyak hal-hal luar biasa kita bisa dengar dari Pak Darek. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa dengar sharing-sharing jawabannya dari Pak Darek. Nah, ini yang pertama Pak, boleh saya mungkin mendapatkan share dari Pak Darek, diceritakan secara singkat gimana sih kita kan lihat sekarang ini banyak peluang, ada challenge-nya juga dalam berbisnis ya Pak Darek ya. Ada peluang, ada tantangannya juga. Kalau menurut Pak Darek ke depan ya, atau di masa-masa sekarang ini menuju 2021, apa sih kira-kira peluang bisnis yang bisa dimasuki, yang potensial itu seperti apa Pak kira-kira? Thank you Pak Andre. Ya, jadi 2020 ini mungkin merubah hidup kita banyak sekali ya Pak ya. Betul. Jadi kalau saya lihat sekarang mungkin bisnis-bisnis yang offline sudah mulai pelan-pelan menjadi online. Contohnya banyak restoran gara-gara pandemi sekarang menjadi cloud kitchen. Betul. Ya kan Pak. Terus payment sekarang dulunya cash, sekarang udah mulai banyak yang hanya terima digital payment. Digital payment, Ya kan? yes. Lalu banyak yang dulu belanjanya di mall, shopping, sekarang banyak yang belanjanya online. Kalau Yes, saya betul. lihat, ya kan. Jadi 2020 ini mungkin penetrasi teknologi itu menjadi sangat cepat ya. Jadi mungkin menurut saya sektor bisnis yang sekarang sedang berkembang sekali itu teknologi di mana offline menjadi online. Yes. Terutama kalau di sektor retail semuanya berubah ke online shopping ya Pak ya. Yes, betul Pak. Terutama retail ya. Ya, online shopping. Nah, jadi sekarang siapapun bisa buka online shop, bisa menjual barang apa juga yang dia mau, bisa reach customer melalui internet, sudah nggak perlu lagi buka toko fisikal. Yes. Nah, lalu sekarang ini mereka mau sourcing barang pun sudah gampang sekali Pak. Misalnya mereka mau sourcing dari China, dari Thailand, sekarang itu sudah gampang sekali gitu. Nanti mungkin saya share lebih lanjut gampangnya bagaimana gitu ya.
Berarti memang polanya kalau saya dengar dari sharingnya Pak Darek ini berarti semuanya akan go digital semua ya. Apapun bisnisnya pasti akan ke arah ke situ ya Pak Darek ya. Ya, jadi saya melihat penetrasi digital, penetrasi internet ini gara-gara pandemi tahun 2020 ini makin banyak diterima oleh orang, banyak dipakai oleh orang gitu ya. Oke, berarti kalau yang menggunakan atau usernya otomatis ini harus lebih pintar lagi Pak Darek ya. Sebenarnya sih nggak usah pinter-pinter Pak, Saya cuma pintar-pintar Pak. mungkin kebiasaan aja ya. Kalau Ya, kita sudah terbiasa, lama-lama jadi gampang gitu kan. ya harus aware kemudian terlatih terus ya Pak ya, begitu ya. Ya, ya. Oke. Pak Darek kalau misalkan kita ngelihat peluang-peluang, ada banyak orang-orang kan kesulitan juga melihat trennya seperti apa, ke depan ini akan seperti apa, sehingga banyak juga orang-orang yang nggak bisa ngikutin Pak, mungkin terlambat ngikutin momentumnya atau seperti apa. Menurut Pak Darek ada tips nggak bagaimana cara ngelihat tren-tren bisnis ke depan, tren-tren bisnis masa kini, dan bagaimana kita bisa maksimalkan itu Pak? Kadang-kadang kan orang kesulitan untuk melihat chance peluangnya seperti apa gitu kan. Mungkin kita bisa mulai melihat sekarang ini yang sedang trending itu apa gitu ya. Misalnya kalau bisnisnya makanan sedang trending apa namanya GoFood, GrabFood, Cloud Kitchen ya. Kalau bisnisnya retail mungkin sekarang sedang trending buka online shop di marketplace gitu ya. Mungkin kalau bisnisnya, saya kasih contoh mungkin satu ya Pak ya. Boleh Pak Derek. Kalau di bisnis restoran itu sekarang kan orderingnya sudah go digital juga Pak. Yes. Dimana dulu waiter yang take order, sekarang tinggal scan QR code, bisa langsung order di situ. Ya, yes. Ya, jadi dia order di handphone dia, langsung masuk ke sistemnya restoran. Jadi kan sudah tidak perlu waiter lagi Pak. Oke, biasanya kan pakai buku menu, jadi nggak perlu Pak ya? Udah nggak perlu sekarang. Nggak perlu ya. Paymentnya juga langsung bisa dari handphone, jadi nggak perlu kasir yang dulu kan kalau bisnisnya restoran suka apa ya, ngumpulin receh untuk kembalian Pak. Oke, iya betul. Kalau sekarang udah nggak butuh karena kan paymentnya udah digital semua. Oke, berarti tanpa bergerak, moving dari tempat dia makan di restoran sudah bisa bayar, bisa pesen, Bisa ngelakuin apapun ya. Jadi nggak perlu ya. ke kasir lagi bahkan begitu Pak ya. Ya, jadi karena saya memang dulu background-nya di restoran, Oke. Saya melihat bahwa digital ordering ini sangat membantu, bukan cuma di pandemi, tapi juga membantu mengirit pegawai, ya kan, membantu kadang itu kalau di restoran suka dimainin oleh kasirnya, orderan nggak diinput, duitnya dikantongin. Kalau sekarang udah nggak bisa, karena Nggak bisa ya. paymentnya tidak melalui si kasir, paymentnya sudah di handphone. Semuanya sudah ada by system, by teknologi, semuanya sudah aman, secure ya Pak ya. Ya, nah itu kalau dari sektor F&B ya. Ya. Tapi sekarang nih sebenarnya saya sudah move on nih Pak. Move on sudah juga. move on, ya. Saya sudah move on ke sektor logistik sekarang. Sektor logistik, yes. Ya. Gini Pak, kalau misalkan tadi Pak Darek bercerita banyak hal mengikuti dengan cepat, akhirnya sudah apa ya bisa implement dengan digital yang lebih baik. Tapi kan tidak banyak orang Pak langsung bisa moving secepat itu ya. Maksudnya melihat peluang langsung bisa action seperti yang Pak Darek lakukan. Kira-kira yang bisa buat orang bisa cepat melihat peluangnya, bisa ambil langsung action, apa karena harus banyak keliling supaya cari pengalaman atau seperti apa Pak? Supaya bisa lebih banyak tahu trennya sekarang, lebih banyak mengetahui peluang ke depan, begitu Pak? Menurut saya sekarang itu informasi semua sudah lengkap di internet ya. Jadi kalau kita open minded, ya. Jadi kita tinggal buka Google, ya kan? Ya. Lalu semuanya sudah available di situ, Pak. Ya. Jadi cari news, berita semuanya Pak ya, jangan hanya cuma gosip-gosip gitu Pak ya. Ya. Oke, mantap. Pak Darek, kemudian kalau kita lihat bisnis ya, tadi kan kita bicara tentang bisnis, peluangnya seperti apa. Banyak orang kan memandang
mungkin sebelumnya dan bahkan banyak sampai saat ini, kalau mau bisnis itu sepertinya butuh modal yang cukup besar, butuh koneksi cukup banyak. Menurut Bapak dengan mindset seperti itu, apakah sekarang bisa lebih mudah, ataukah memang harus butuh modal yang cukup besar, harus punya koneksi dulu baru bisa build bisnis, atau seperti apa Pak? Saya kasih contoh ya Pak ya. Boleh Pak Derek. Misalnya Bapak mau jualan baju nih Pak ya. Oke. Dulu itu kalau kita mau jualan baju, kita butuh toko. Kita butuh sewa toko. Lalu kita butuh beli barang, ya kan? Barangnya di stok, ditaruh di toko. Betul. Nanti orang datang ke toko beli bajunya. Yes. Ya kan? Kalau sekarang itu udah nggak perlu sewa toko Pak, karena tokonya toko online. Tokonya virtual semua Pak ya. Virtual, ya kan? Nggak perlu bayar sewa toko. Oke. Lalu, apakah masih perlu stok baju? Ya kan? Sekarang ini ada juga yang model bisnisnya model PO Pak. Jadi kumpulin order dari customer dulu, PO dulu. Customernya DP dulu nih. Lalu dengan DP itu, dia masukin order ke perusahaan seperti perusahaan yang saya bekerja sekarang. Nah, lalu perusahaan seperti kita ini akan order barangnya dari tempat supply. Misalnya di mana nih supply baju yang murah? Nah, kita tahulah China, Thailand gitu ya. Jadi sebenarnya nanti setelah itu kita akan beresin semuanya. Kita yang akan komunikasi dengan supplier. Kita urus semua bagian clearance, bea cukai, segala macam. Pokoknya si customer taunya bajunya terima aja. Beres pokoknya Pak ya. Beres, ya kan, di Indonesia. Ya. Lalu bajunya itu pun tidak harus masuk ke customer punya gudang. Jadi customernya pun nggak perlu punya gudang. Oke. Jadi itu gudangnya kita, ya. Lalu kita akan kirim langsung ke customer kita ini, gitu loh. Yang tadi sudah PO itu loh Pak. Yes. Jadi langsung terima jadi di tempatnya langsung Pak ya. Betul. Jadi dia itu tidak pernah harus handle produknya. Produknya saya yang handle gitu loh. Jadi apa yang Pak Derek lakukan saat ini juga kasih solution itu Pak ya, menjembatani mereka yang mau berbisnis, tapi mereka kesulitan mencari supplier, tidak punya warehouse, tidak punya toko, bahkan ya tidak punya koneksi ke supplier. Nah, yang tadi koneksi juga tidak ada. Tidak punya koneksi ke importer, ya kan? Oke. Nah, itu semuanya pokoknya kita yang handle, ya kan? Anda silahkan jualanlah, ya kan? Fokuslah dengan jualannya Anda, ya kan? Handle customer Anda sebaik-baiknya, ya kan? Supply-nya itu serahkanlah ke kita, gitu loh. Wah, mantap. Ini salah satu peluang juga ya, Pak Derek, cerita ini kalau teman-teman yang mendengar bisa memahami, ini satu peluang juga. Jadi kalau membutuhkan langsung hubungi Pak Derek, gitu ya. Ya, nanti nomor WA-nya tolong di-share ya Pak ya. Kalau bisa nanti ya. Jadi ini juga peluang. Jadi ternyata begitu sharing dengan Pak Derek, kita bisa melihat satu peluang lagi. Ternyata banyak juga Pak ya peluang di sekitar kita ya. Dulu itu mungkin orang mikir import barang dari luar negeri itu susah. Ya. Takut ditipu sama supplier. Oke. Saya sudah bayar, suppliernya kabur. Ya. Sekarang kita yang urus, kita pilih supplier yang bonafide. Ya. Karena kita punya database-nya, gitu. Ya kan. Nah, kita pilih supplier yang bonafide. Kita juga yang bayarin dulu ke suppliernya. Nanti barangnya sudah berangkat dari China, baru customernya bayar ke kita. Nah, enak nggak tuh begitu? Berarti ya bayarnya kan? Bisa di akhir juga ya? Bisa di akhir juga. Nah, siap. Berarti ini salah satu peluang baru yang justru Pak Derek juga buka ya kepada orang-orang yang lain juga ya? Betul. Oke, mantap Pak. Nanti kita akan coba bicara lebih lanjut Pak Derek tentang hal tersebut. Tapi kemudian Pak, kalau kita bicara tentang secara umum kita berbisnis, tadi kan
dengan melihat peluang, kemudian ternyata bisnis tidak harus punya modal yang besar karena sekarang sudah banyak facility, sudah bisa kolaborasi misalnya dengan Pak Darek ya kan untuk impor barang dari luar, dari China dan sebagainya. Koneksi juga nggak punya, yang penting bisa menghubungi kolaborasi dengan tempat yang tepat. Tapi ada tantangan-tantangan nggak Pak? Terutama kalau boleh cerita Pak Darek sendiri, apakah ada challenge nggak pada waktu berbisnis? Entah itu dari dulu Pak Darek pernah berbisnis sampai sekarang juga. Dan ya kalau mungkin bisa boleh dibilang, saat ini kan Pak Darek juga di usia yang relatif sangat muda. Dan apa sih challenge bagi Pak Darek pada waktu running the business saat menjalaninya Pak? Jadi kalau challenge anak muda itu maunya kebanyakan, Pak. Oke, maunya kebanyakan. Kebanyakan maunya. Oke. Jadi mungkin kita kerucutin, ya kita fokus aja ke yang kita pilih, ya kan. Jadi jangan terlalu banyak maunya, itu satu. Oke. Ayo kita fokuslah ke yang memang kita benar-benar sesuai dengan passionnya kita, gitu ya. Itu satu. Nomor dua, sudah pasti pengalamannya agak kurang kalau masih muda, ya kan. Jadi kalau bisa kita punya mentor yang lebih pengalaman, yang bisa guide kita, gitu ya. Itu penting ya, mentor ya Pak ya. Ya, nomor tiga ya harus open minded, sering belajar, ya. Jadi kita bisa tumbuh terus gitu. Oke, challenge-nya tentu kalau bagi milenial masih muda ya, kurang experience dan sebagainya. Iya. Artinya bisa kolaborasi, bisa punya mentor, ya kan? Oke, menarik sekali Pak ya. Oke. Kemudian Pak, kalau sekarang sudah Pak Darek akhirnya running the business, tapi kan akhirnya punya pengalaman. Nah, boleh nggak Pak di-share pengalaman mungkin baru yang ada orang-orang yang pertama kali lagi berjuang untuk memulai bisnis, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum start the business atau mulai berbisnis Pak? Mungkin yang perlu dipersiapkan adalah komitmen Pak. Komitmen, ya. Itu paling penting Pak ya? Ya. Bukan modal jadi jadi komitmennya jangan cuma seminggu, sebulan gitu ya. Karena kan perlu waktu untuk bisa kelihatan hasil, ya kan? Jadi siapkanlah komitmen gitu. Oke, biasanya orang-orang nggak sabaran ya Pak ya? Biasanya pengen cepat lihat hasil, ya kan? Tapi kan Rome was not built in one day, gitu kan? Jadi ya begitulah kira-kira. Kadang-kadang realita juga nantinya jalannya tidak sesuai dengan mimpinya ya kan, ada challenge-nya yang mungkin tidak terpikirkan, akhirnya waktu menjalani kemudian ketemu tantangan-tantangan begitu Pak ya. Ya. Dan artinya harus siap, kuncinya harus komit begitu Pak Darek ya. Ya, komit, jangan gampang menyerah, ya. Ya itu aja sih. Kemudian pada waktu berjalan terus, apakah dalam tanda kutip Pak, misalkan memulai tetapi tidak tahu tentang teknisnya, banyak yang masih belum dipahami, apakah dengan komitmen saja itu cukup Pak memulainya? Jadi mungkin kalau saya tidak tahu, mungkin ada orang lain yang tahu, ya kan? Jadi carilah orang yang tahu, jadikan partner, gitu kan? Atau jadikanlah konsultan, advisor, gitu kan? Ya. Tapi berarti lebih penting juga Pak ya, kalau kita memulai sendiri, kita juga harus memahami bisnisnya, industrinya. Ya. Pak ya. Kalau tidak tahu, maka kita akan ajak partner, itu lebih baik Pak ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak Pak apa yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia bisnis? Mungkin setelah perjalanan kan mereka punya tantangan-tantangan nih bagi apalagi orang-orang di generasi muda. Apalagi yang perlu di-prepare selain komitmennya, selain mungkin kalau technical kita bisa punya ajak partner, apalagi Pak yang krusial atau kritikal, kadang-kadang kan kelewatan Pak. Gitu. Mungkin open minded saja, ya kan. Jadi tentunya sepanjang jalan ada banyak orang yang akan kasih kita masukan, ya kan. Kalau kita open minded, mungkin masukan-masukan itu bisa membantu kita di perjalanan, ya kan. Oke. Pak, kalau misalkan kita melihat peluang yang ada, misalkan di next year apapun itu, ya kan, kalau menurut Pak Darek sendiri, apakah setiap peluang yang ada harus kita coba, ataukah kita
harus mengikuti yang Pak Darik bilang passionnya saja, ataukah kita mengikuti tren saja, ataukah mengikuti cenderung lebih ke passionnya? Kalau passion sama peluangnya sama, ya beruntunglah Anda gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau enggak, ya pilihlah salah satu gitu ya. Pilih salah satu. Jadi kedua-duanya nggak masalah Pak ya? Ya, kalau menurut saya lebih baik kita pilih passion kita, ya kan? Oke, itu karena kalau kita passion pasti hasilnya akan lebih baik, ya kan? Oke. Tapi maksud saya jangan lupa melihat peluang di sana, ya kan? Ada nggak yang bisa saya hubungkan sama passion saya gitu? Oke, itu yang harus dicari berarti ya. Ada nggak peluang-peluang yang bisa link dengan passionnya kita? Itu PR-nya berarti Pak ya. Seperti yang Pak Darik bilang, mungkin sukanya food and beverage, tapi linknya lihat peluangnya digitalisasi, seperti itu Pak ya? Ya, kira-kira begitulah ya. Linknya harus ke teknologi dan sebagainya, harus ketemu benang merahnya gitu Pak ya? Ya. Oke, siap Pak. Pak Darik, terima kasih untuk part yang pertama. Kita banyak belajar dari Pak Darik tentang melihat peluang, tentang bagaimana belajar untuk memulai start bisnis, apalagi Pak Darik juga di relatif usia masih muda, ya sudah hadapi banyak challenge, dan semoga ini menjadi masukan yang sangat inspiratif buat teman-teman dan pendengar sekalian ya. Terima kasih Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali ke part yang kedua. Oke teman-teman semuanya, dengan demikian part 1 kita sudah selesai, kita akan lanjut ke dalam part berikutnya. Tentunya dengan narasumber kita, dengan teman kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Darik. Kita akan berbincang-bincang kembali. Jangan lupa tetap ikuti media, sosial media Total Quality Indonesia dari YouTube kami tentunya. Anda bisa follow, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda bisa sharekan kepada orang-orang sekitar Anda. Ya, sampai jumpa berikutnya dan salam sukses untuk kita semuanya. Ya, tentunya kalau kualitasnya tidak bagus gitu ya, kita nggak expect mereka bayar kita gitu ya. Kita dibayar karena kita kerjanya bagus gitu ya. Oke, siap. Kalau kita kerjanya nggak bagus, ya nggak usah dibayar. Gitu.